Ordal ACC, obrolan dalam ACC. Dengan aku Aurel. Dan aku Fandi. Nah, Sobat Ordal, kalian familiar nggak sih dengan tipe-tipe mahasiswa yang ada di kampus? Seperti kupu-kupu, kura-kura, dan juga kunang-kunang. Kali ini kita akan mengulik tipe mahasiswa tadi dan kaitannya terhadap karir di masa depan. Nah, kita telah menghadirkan seluruh HC Leaders yang ada di Head Office ACC. Yuk kenalan dengan para HC Leaders. Halo, gue Amanda dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, sekarang di Rekrutmen Manajemen. Halo teman-teman, nama gue Otto, dulu kuliah di Unika Atmajaya Jakarta, jurusan psikologi, sekarang di Departemen Learning Management. Halo, aku Gina dari Universitas Indonesia, jurusan Sastra Belanda, sekarang di Departemen Talent Performance Management. Halo, gue Tata dari Universitas Parahyangan, jurusan Teknik Industri, sekarang ada di Departemen Organization Development. Halo, gue Lydia dari Universitas Parahyangan, jurusan Teknik Industri, sekarang ada di Departemen Personnel Compensation and Benefit Management. Halo semuanya, saya Fenty Senjaya. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Unpar, sekarang ada di Industrial Relation Management. Kakak-kakak pada saat kuliah masuk ke dalam kategori apa nih? Boleh dua nggak sih? Dua deh. Gimana sih? Kenapa kunang-kunang sama kunang-kunang nih? Mas Oppo kok dua? Soalnya emang antara ini sama ini, kalau nggak nongkrong ya rapat. Kalau rapat mulu bosan coy. Sambil nangkring jadinya. Iya, nongkrong. Kalau misalnya Cimanda kenapa rapat terus nih? Karena kebanyakan organisasi, jadi rapat terus. Sama kan kalau rapat dapat makan gratis, kalau nangkring bayar sendiri, Mas. Bener. Nangkring nggak harus bayar. Oh iya. Nangkring nggak harus bayar. Nongkrong aja di kantin. Kakak sekalian saat di perkuliahan paling sering bergaul dengan kategori apa nih? Iya, soalnya kan suka nongkrong ya, suka nangkring. Jadi ya temennya itu lagi. Gengnya geng nangkring nih, geng Iya. nangkring gua nih. Tapi kalau rapat gitu bukannya jadi networking juga ya? Jadi bergaul juga sama yang lainnya gak sih? Ada sih, cuma itu mungkin yang versi serius ya. Kita versi bersantai. Kalau kupu-kupu gimana nih? Bareng di jalan pulang. Soalnya nebeng bareng. Lihat sana. Iya, jadi habis kuliah pulang bareng. Oh, jadi kuliah habis itu pulang bareng. Iya. Kalau misalnya diberi kesempatan sekali lagi untuk balik ke masa perkuliahan, kira-kira mau jadi tipe mahasiswa seperti apa nih? Bentar. Kayak gue tutup ini. Nggak ada di sini, cuma ya udahlah ini aja deh. Kalau nggak ada di sini apa tuh, Mas? Pengennya kayak kuliah kerja biar dapat duit. Waduh. Visioner. Kuker. Rapat nggak dapat duit, pulang nggak dapat duit, nongkrong ngabisin duit. Tapi ya oke lah, ini yang kalau dari tiga ini. Kalau misalnya Citata kenapa mau jadi kunang-kunang nih? Karena kerja itu kan udah sibuk ya. Masa kuliah dinikmatin lah ya, cari relation, main-main, pos-posin lah. Jadi tetap gua jadi kunang-kunang. Kalau Civenti kenapa mau jadi kunang-kunang? Karena sampai kerja pun yang gue lakukan seperti ini. Jadi memang bisa dibilang Latihan. Jadi memang dibilang ya Yeah. ternyata menikmati. Walaupun sebenarnya kalau pikir-pikir kalau pas kerja pengennya pulang. Cuma ternyata rapat juga. Jadi ya mungkin menikmati aja. Kalau misalnya Cijina, kenapa nih ngangkat tiga-tiganya? Ya harus bisa jadi tiga-tiganya semua. Pas lagi kuliah bisa nongkrong juga asik, kalau rapat ya juga serius, kalau lagi banyak ujian ya pulang, jangan nongkrong ataupun rapat. Jadi tahu ketiganya lah gitu. Cocok banget jadi PPL. Sangat wise. Kategori mahasiswa apa sih yang paling refleks saat ingin meniti karir? Red flag sih ya. Kasian juga, masa dia nggak bisa Nggak pulang. red flag juga sih, nggak red flag juga sih. Mungkin Gua nggak. Tidak terlalu direkomendasikan. iya. Mungkin kalau yang nggak gua banget ya ini, tapi nggak refleks sih kayaknya sih. Gua ada yang red flag tapi nggak ada di sini. Apa, Mas? Apa tuh? Kudet. Kuliah ngedet. Ada nggak sih itu teman-teman lo yang kayak habis kuliah terus kayak pacaran doang di kantin, Iya terus sih. besok tuh pacaran kemana-mana pacaran. Tapi siapa tahu tuh bangun relasi, Mas, dengan berbagai wanita.
Oh, wow. Ada berbagai kuliah. Yang bisa bermanfaat nanti Iya. ketika Iya. kerja. Cuman kadang kayak over gitu kan. Iya sih. Ya kalau itu gue red flag. Tapi kalau yang nggak gue banget yang ini gitu. Gua enggak sih, enggak ada preferensi refleks. Kalau misalnya Cijo, kenapa ngangkat kunang-kunang nih? Karena masa kuliah aku gini, nangkring nggak pernah belajar. Agak menyesal. Iya, ya. Kebanyakan nangkring. Nih, nggak nyangka lu Jo. Kalau pura-pura, apakah termasuk kategori red flag menurut kakak sekalian? Iya, nggak asal nggak so sibuk ya. Kan ada yang mahasiswa yang kayak abis ini aku harus meeting ini nih, abis itu aku harus meeting ini, kayak itu jadi kayak mau bikin dia kelihatan kayak so sibuk gitu. Itu yang nggak sih. Kayak tadi ada beberapa yang angkat kupu-kupu juga nih. Kira-kira kenapa ya kupu-kupu sebagai kategori red flag? Karena kalau dia kuliah aja, habis kuliah langsung pulang, gimana dia mau melakukan hal lebih lain dibanding kuliah doang. Apalagi nanti kalau kerja, berarti cuma mau mengerjakan itu aja, nggak willing to give more lah, gitu kayaknya kalau dilihat. Tapi kan yang penting nggak ini kuliah pulang selama dia masih punya relationship ya, maksudnya nggak jadi orang kuper yang sendirian, nggak ada teman. Nah itu mungkin jadi kategori red flagnya ya, maksudnya kuliah sendiri nggak mau bergaul, nah itu mungkin red flag. Tapi kalau dia kuliah pulang selama masih bisa komunikasi dengan sekitar, temenan, menurut gue sih mesti nggak apa-apa. Karena sih, sometimes ada yang pulang tuh karena memang dia harus pulang. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang nggak tahu dan Mungkin tisu. Kategori mana nih yang termasuk dengan kategori yang paling oke untuk kerja? Ya. Boleh. kalau dari aku kenapa tiga-tiganya oke? Karena tiap orang itu punya preferensi masing-masing. Tergantung bagaimana, apalagi kalau dia bisa tiga-tiganya ya, maksudnya ada semuanya gimana cara dia bisa memanage waktu. Gitu. Jadi tergantung semua orang, yang penting dia bisa kerja dengan baik. Kupu-kupu ya sebenarnya balik lagi yang tadi ya. Kalau kita lihat dia cuma kuliah pulang doang, ya nggak terlihat dia aktivitas lainnya selain kuliah. Tapi balik lagi sebenarnya pekerjaan dia nantinya apa, passionnya dia apa, kayak Cipenti bilang sih. Tapi kalau secara general, kalau dibilang oke, pasti orang yang melakukan hal lain di luar aktivitas utamanya, menurutku. Sejauh ini, kategori apa sih yang paling banyak ada di masing-masing departemen? Soalnya di departemen aku itu ada yang emang tipe orangnya suka rapat terus, tapi ada juga yang suka nongkrong gitu. Itu imbang 50-50 lah di departemen aku. Jadi ya aku angkat dua-duanya. Kalau Cijo menarik nih, karena yang Ya tadi sudah sempat survei ke teman-teman departemenku, semua memang tipikalnya adalah kuliah pulang. Karena katanya banyak nge-lab ataupun kerja kelompok gitu. Jadi mereka kuliah pulang. Kalau di departemen aku itu banyakan anaknya suka main gitu. Jadi kayaknya emang selama waktu kuliah mereka seringnya nangkring nongkrong main gitu. kategori apa sih yang paling cepat beradaptasi dengan lingkungan baru? Kalau gue mikirnya kan kalau nongkrong biasanya circle-nya lebih terbatas ya. Kalau gue dulu nongkrongnya biasa circle-nya lebih terbatas. Kalau rapat kan biasanya orangnya lebih banyak variasi, terus kegiatannya juga lebih banyak. Jadi harusnya orang-orang yang kura-kura lebih cepat beradaptasi sih. Kalau emang dia kura-kuranya bener ya gitu. Tapi kan sebenarnya kalau rapat dia tuh udah tahu nih siapa peserta rapatnya. Kalau nangkring kan datang ke sini nih nongkrong, terus ada lagi orang baru datang dan pergi gitu loh. Jadi Kalau ada. iya sih. Biasa kan nangkring kan circle-nya biasanya itu tuh. Kalau rapat kan biasanya lebih besar ya. Terus Konteks kegiatannya kan organisasinya, pasti iya. beda-beda. Konteksnya organisasi sih kalau gue. Kalau aku, soalnya ini tergantung adaptasinya dari sisi apa nih. Karena orang pikir, kuliah pulang pasti jarang nongkrong, jarang ngobrol. Tapi tergantung loh. Mungkin dia di dalam keluarganya mungkin, walaupun dia pulang, tapi sebenarnya orangnya lebih cepat untuk, dia lebih ramah sama orang dan lain. Jadi menurut aku adaptasi tuh luas banget sih. Jadi semuanya menurut aku bisa. Karena tergantung situasi dia seperti apa. Iya. Atau ya kalau gue ngeliatnya bisa jadi sebaliknya.
belum tentu juga orang yang doyan rapat cepat adaptasi, doyan nongkrong cepat adaptasi. Jangan-jangan lingkungan dia situ doang ya Mas ya? Iya, maksudnya balik ke konteks sih, situasinya mereka ini nongkrongnya sama siapa, seberapa intens gitu. Terus siapa tahu ada orang yang kupu-kupu ternyata di rumahnya itu memang banyak masalah gitu. Ya nggak tahu juga sih. Atau kupu-kupu tapi dia kerja di luar, ada internship gitu. Siapa tahu di rumah ada warung gini ya. Iya. Itu rumahnya jadi tempat nongkrong ya. Rumahnya di rumahnya ada warung. Ketemu sama banyak orang beli makanan kecil, ya nggak tahu juga sih. Menurut kakak sekalian, kategori apa sih yang bisa menahan pressure dunia kerja? Gue mau ngangkat ini sih sebenarnya sih. Ya, tapi balik lagi bukan karena ACC-nya, lebih kepada kayaknya kalau ngomong tahan banting itu harus dikontekskan dulu sama situasi kerjanya. Betul. Jadi bukan ACC ya, tapi kalau mereka sudah punya pengalaman kerja dan tahu gimana challenge-nya untuk kejar target, gimana challenge-nya untuk berkonflik, itu pasti akan lebih tahan banting. Jadi belum tentu orang yang sering organisasi, sering rapat itu begitu masuk kantor juga tahan banting karena konteksnya beda. Gitu sih kalau gue nggak tahu. Kategori apa yang menurut kakak-kakak sekalian bisa paling loyal terhadap perusahaan? Agak sulit. Susah juga nih ya. Paling mungkin ini malah. Gue ngerasa Tiga-tiganya. nggak ada isu gue. Ya bisa jadi, cuma yang iya sih benar sih tiga-tiga bisa kayak Iya, paling tiga-tiganya bisa sebenarnya sih. Tiga-tiga bisa. Iya, dari tadi mungkin saya angkat tiga-tiga bukan nggak mau mikir. Sedikit. Tapi karena tergantung loyalnya dilihat dari mana. Kalau misalnya orang loyal, wah dia kerja terus rapat, dia nih bisa. Atau dia mungkin dia loyal bahwa dia pulang karena dia mengerjakan dengan manajemen waktunya dengan baik. Jam 8 sampai jam 5 dia kerja dengan baik. Akhirnya dia loyal karena dia bekerja sesuai dengan waktunya dan dia bekerja dengan baik. Dia nggak ngajuin sesuatu hal di luar itu lah. Kemudian kalau yang nangkring-nangkring, belum tentu nangkringnya juga nggak sama customer atau nangkringnya nggak sama sales, or nangkringnya sama teman sekerjanya buat biar makin engage atau kita nggak pernah tahu. Jadi menurut aku tiga-tiganya bisa. Karena menurut gue kayaknya nggak ada relatifnya ya, maksud gue nggak ada preferensi apakah dari tiga ini bisa bikin loyal, karena sebenarnya balik lagi ke preferensi mereka sih. Mirip sama Fenty, kalau emang dia karakternya kuliah pulang emang secara organisasi dia cocok gitu kan, ya bisa jadi orang loyal juga gitu kan. Mau dia nangkring kebetulan banyak temen nangkringnya di kantornya, ya bisa jadi dia loyal juga gitu. Jadi ya tiga-tiganya gue rasa bisa. Oke, aku mau nanya nih buat Cimanda, kayaknya tadi isi departemennya rata-rata kunang-kunang. Tapi pada saat pertanyaan siapa yang paling loyal, kenapa milihnya kunang-kunang? Kenapa sangat memperhatikan sekali ya kalian ini ya. Yang lain inget yang lain. Oh, pertanyaan pesanan ya? Titipan. Sebenarnya kalau ngomongin kura-kura, kalau aku mikirnya kalau rapat itu kan sudah terorganize dan kita butuh komitmen untuk datang di setiap rapat dan berkontribusi di setiap rapat yang sudah ditentukan. Kalau nangkring kan ya komitmennya lebih sedikit lah. Kalau rapat harus ada komitmen yang tinggi untuk bisa hadir terus pada rapat itu. Nah, jadi orang-orang yang bisa rapat terus-menerus itu ya kita prediksinya nanti di hal yang sama dia bisa komitmen yang sama juga dalam apapun yang dikerjakan. Kalau ngomongin kebiasaan lamanya ya. Kalau Mas Otto gimana nih? Kan ngangkatnya kupu-kupu, berbanding terbalik. Alasan gue aneh sih, karena zaman gue kuliah, si kupu-kupu ini adalah orang-orang yang paling dibully. Artinya dianggap cupu, dan dia tetap jadi kupu-kupu, artinya dia sangat persisten. Gitu, gue kebayang kalau dia di kantor dibully mau diapain juga, kayaknya dia akan gitu aja. Gak akan berubah juga. Gak akan berubah juga gitu. Ya tapi dia tetap ada di situ, nggak gue nih alasannya aneh. Tapi buat gue si kupu-kupu ini kalau di kuliah gue dulu tuh adalah orang yang terbully, dianggap cupu, tapi mereka tetap gitu. Kayaknya mereka adalah orang yang paling diandalkan kalau memang harus konsisten gitu-gitu aja. Lebih cenderung tipenya emang begitu-gitu ya. Jadi ya udahlah gua gini aja dah gitu. Biarin semua orang ngebully marahin gua. Ya, loyalitas karena Cita tahu berasa juga soal sangkatan mungkin. berarti kita kupu-kupu deh. Kira-kira kategori apa sih yang akan sukses saat lulus kuliah? Titipan juga kan? Iya. Ya bukan gini. Gimik loh. Karena
Ya, ACC bukan tempat buat bekerja doang sih. Tapi di sini teman-teman bisa dibilang berkembang, suka duka bareng, dan memang rumah kedua, ya mungkin orang bilang lebay loh, tapi terjadi. Oh, oke. ACC kalau bagi gua ini rumah keempat. Oh iya. Jadi Rumahnya banyak. rumah keempat karena udah pernah kerja tempat lain. Aku nganggap semua tempat kerja rumah ya, karena rumah kedua ya, lebih banyak di kantor soalnya dibanding di rumah. Tapi di ACC ini tempat terlama, jadi senyaman itu di sini dan tempat yang sangat banyak yang bisa kita pelajarin. Bahkan udah selama ini pun masih banyak yang belum gue pelajarin. Tuh. Jadi ACC. Bangga aku. Makasih ya. Kalau dari kita kenapa? Kalau gue ACC, kalau dia rumah keempat, ACC rumah pertama ya. Lalu kenapa milihnya calon orang sukses itu yang ACC? Karena sebenarnya di ACC itu semuanya perlu. Ada orang yang kerja isinya rapat. Ada yang mungkin pulang selama pekerjaan selesai ya, kerja pulang. Ada yang nongkrongnya juga dapat, jadi semuanya dapat. Jadi ACC ini belajarnya dapat, environmentnya kita dapat. Walaupun dengan segala suka dukanya ya, maksudnya dengan segala pembelajarannya, ya di sinilah kita bisa jadi orang sukses menurut gue. Opportunity-nya ada. Kenapa di ACC adalah isi calon orang sukses? Kalau menurut aku sendiri karena ACC itu kebetulan kita nggak pernah hijack orang ya, jadi kita selalu grow from within gitu. Jadi mulai dari dia masuk jalur karir apapun, dia akan berkembang gitu seiring dengan berjalannya waktu, performance maupun kompetensi yang dia punya gitu. Jadi menurut aku ya kita bukan ACC itu bukan yang terima jadi, tapi kita mau berkembang bersama, bertumbuh bersama. Ya itu jadinya aku mengkategorikan ACC untuk calon orang sukses gitu. Gue mungkin kayak balik ke pertanyaan sih, kalau ngomong sukses itu kan mesti dipersiapkan ya. Artinya nggak ada sukses yang instan, dan perusahaan-perusahaan yang bagus menurut gue adalah perusahaan-perusahaan yang mempersiapkan orang itu untuk bisa sukses. Nggak cuman dari sekedar apa yang sudah mereka rekrut, tapi juga bahkan bisa ditarik dari sebelum mereka direkrut pada saat jadi mahasiswa. Dan gue sukanya sama ACC karena dipersiapkan itu bahkan dari program magang. Pas sudah masuk ke sini juga, kita juga nggak karbit orang untuk tiba-tiba bisa jadi sukses. Ada jalannya, ada caranya, dan semuanya itu pathnya udah ada. Jadi sukses itu kan ada proses, dan ACC udah siapin prosesnya gitu. Menurut gue itu. Kalau tadi Mas Noto, Kak Gina, dan kakak-kakak yang lain udah bilang kita tuh nggak hijack orang, kita develop orang. Nah, ACC itu develop orang nggak hanya untuk sukses di ACC, tapi orang-orang luaran ACC, orang-orang keluaran ACC, even ketika mereka resign, even ketika mereka memutuskan untuk misalnya berhenti bekerja, berhenti berkarir, tapi melanjutkan usaha ataupun berkarir di tempat lain, mereka orang-orang istilahnya jebolan ACC itu bisa tetap sukses dimanapun dia berada gitu. Jadi karena dengan exposure yang banyak, jadi kalau di ACC itu kita terbiasa tidak mengerjakan satu hal doang ya, berbagai hal. Jadi kalau tadi memang kita kesulitan nih jelasin kura-kura, kupu-kupu, kunang-kunang, karena semua hal itu diperlukan di ACC untuk melengkapi kita as a person yang bisa sukses dimanapun nantinya kita berada. Nggak hanya cuma di ACC nih kita dipersiapinnya, bahkan dimanapun nantinya kita memilih untuk berkarir, ACC tuh mempersiapkan kita sampai bisa ditempatkan di mana aja dan apapun nanti kerjaan kita. Tepuk tangan. Tepuk tangan boleh. Jadi kalau mau sukses jangan lupa untuk join ACC. Betul. Gitu. Dadah. Setelah mendengar insight dari para HC Leaders, Teman-teman tertarik dengan kategori mana nih? Yuk komen di bawah.